Baik, sudah selesai ya. Mengisi daftar hadirnya, saya akan share screen terkait dengan panduan lomba pidato. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, lomba pidato, technical meeting lomba pidato, saya akan sampaikan bahwa lomba pidato ini bagian dari rangkaian kegiatan Jambore Literasi, yang mana Jambore Literasinya itu sendiri akan kita laksanakan di tanggal 24. Jadi puncaknya akan dilaksanakan tanggal 24 September 2024. Bapak Ibu semuanya, di acara Jambore Literasi ini kita akan melaksanakan sekitar 12 jenis perlombaan, termasuk salah satunya adalah lomba pidato. Dari mulai tingkat TK, PAUD, sampai dengan guru, mahasiswa, dan umum yang kita laksanakan lomba pidato ini. Untuk diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, ada beberapa jenis perlombaan yang mungkin akan dilaksanakan langsung di tanggal 24 September 2024, yaitu diantaranya adalah lomba membuat mural. Jadi informasi juga kepada Bapak Ibu semua, lomba mural ini akan dilaksanakan tanggal 24 September, jadi masih banyak kesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti. Dan lomba mural ini akan dilaksanakan pesertanya itu umum. Jadi mulai siswa SMP, SMA itu boleh ikut gabung di lomba mural. Guru, Bapak Ibu guru juga yang mau ikutan lomba mural diperkenankan. Untuk lomba pidato di sini kita menyediakan 3 kategori perlombaan, yaitu lomba pidato bahasa Indonesia, kemudian pidato bahasa Inggris, dan pidato bahasa Arab. Untuk bahasa yang akan digunakan Bapak Ibu semua ketika peserta akan mengirimkan video pidatonya, silakan pergunakan bahasa yang sesuai dengan ketentuan nama lombanya. Pidato bahasa Indonesia tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pidato bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris, dan pidato bahasa Arab menggunakan bahasa Arab. Kemudian untuk tema Bapak Ibu semua, ini yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu, tema kita adalah menyoroti bagaimana generasi muda itu memiliki potensi besar dalam membentuk masa depan yang lebih baik melalui inovasi, partisipasi aktif, dan kepemimpinan. The role of youth in shaping a better futures. Bagaimana mempersiapkan seorang pemuda generasi masa depan menuju melalui inovasi, partisipasi aktif, dan kepemimpinan. Jadi kita pengen tahu pola pikir anak muda zaman sekarang, bagaimana mereka mempersiapkan diri agar mereka memiliki inovasi, berpartisipasi aktif agar mereka untuk masa depan mereka gitu, sehingga mereka mempunyai jiwa kepemimpinan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah agenda kita kemarin di panduan sudah disampaikan, cuman memang ada beberapa perubahan karena kita juga mengikuti perubahan yang terjadi, perubahan yang kegiatan Jambore Literasinya, kita mengikuti perubahan waktu pelaksanaan Jambore Literasi. Untuk pendaftaran, kita masih tetap on schedule di 14 sampai 24 Agustus 2024. Kemudian technical meeting 26 Agustus, sekarang sudah technical meeting. Kemudian Bapak Ibu semua silahkan pergunakan waktu untuk pengiriman video nanti dan naskah di tanggal 27 besok berarti ya. Kalau untuk lomba pidato di besok 27 sampai 10 September. Jadi yang awalnya di panduan sampai 4 September, kita juga sudah sampaikan di player, jadinya 10 September, 27 Agustus sampai 10 September. Kemudian penjurian akan dilaksanakan di tanggal 11 sampai 12 September. Dan
pelaksanaan final, mohon maaf ini. Pelaksanaan final akan dilaksanakan di tanggal 16 sampai tanggal 18. Jadi kalau pidato bahasa Indonesia di tanggal 16 September, kemudian pidato bahasa Inggris di tanggal 17 September, dan pidato bahasa Arab di tanggal 18 September 2024. Kemudian Bapak Ibu semua, ketentuan naskah dan video. Naskah yang dikirim dalam bentuk PDF ya, bentuk penulisannya bebas. Gitu ya, kita tidak memberikan ketentuan penulisan harus fontnya berapa, jumlahnya berapa, tidak. Ya, dibebaskan kepada peserta. Kemudian video, durasi maksimal 10 menit Bapak Ibu semua. Tata pencahayaan, tata pengambilan video, peserta proporsional. Artinya apa diharapkan kenapa pencahayaan dan pengambilan video juga dijadikan ketentuan agar nanti dewan juri ketika menilai itu bisa secara apa ya, secara menyeluruh menilai peserta gitu ya. Kalau pencahayaannya baik, mungkin dewan juri juga nanti akan baik juga melihat penampilan peserta gitu ya. Kemudian suara, pastikan suara peserta di video itu nanti terdengar jelas. Kemudian isi video mencakup nama peserta, asal sekolah, judul video yang akan dibawakan itu disampaikan di dalam video. Kemudian background latar belakang mohon untuk disesuaikan ya dengan polos saja gitu, tidak menggunakan background warna-warni yang mencolok gitu, tetapi biarkanlah si peserta yang menjadi pidatonya yang menjadi fokus di video gitu ya. Kemudian video juga harus full badan gitu ya. Biarkan nanti si dewan juri melihat semua postur tubuh dari peserta gitu. Postur tubuhnya terlihat oleh dewan juri secara keseluruhan. Tidak menggunakan podium, artinya berarti kan full badan, tidak menggunakan podium, tapi akan harus terlihat oleh dewan juri full badan. Kemudian naskah dikirim melalui link yang sama dengan pengiriman video, yaitu Linktree Jambore Literasi 2024. Kemudian bentuk video, Bapak Ibu semua mohon menggunakan video landscape dengan aspek rasio 16:9 gitu ya, yang cocok untuk YouTube seperti itu. Kemudian format video dalam bentuk MP4 atau MOV. Kemudian resolusi maksimal 1080, tidak diperkenankan menggunakan 4K. Jadi Bapak Ibu semua tidak diperkenankan menggunakan 4K tapi maksimal 1080 saja. Kemudian frame rate 30 fps. Nah, apabila Bapak Ibu semua mengalami nantinya kesulitan upload dikarenakan mungkin kapasitas kita atau kapasitas Bapak Ibu semua tidak cocok dengan link, silakan komunikasikan langsung saja dengan kita. Jangan dipaksakan, nanti kita bantu baik itu up untuk linknya ataupun nanti ada cara lain untuk pengiriman gitu ya. Silahkan langsung saja kirim ke nomor saya sebagai VIC-nya. Kemudian ini link pengiriman videonya di linktree.ee/Jambore Literasi 2024. Kemudian Bapak Ibu semua, apabila nanti pengiriman video juga mengalami banyak kendala, misalkan selain kapasitas, kemudian jaringan, silakan langsung komunikasikan saja. Dan pastikan Bapak Ibu semua ketika mengirim video terkirim semua secara optimal. Ya. Terkadang saya beberapa kali mengadakan lomba untuk pengiriman video, terkadang ada beberapa peserta yang mengirimkan video yang terkirim sepotong, akhirnya tidak terbaca semua. Atau kalau enggak, ketika burning videonya tidak optimal gitu. Nah, kita ada spare waktu lumayan lama ya, sekitar 2 minggu ke depan, 2 minggu atau 3 minggu ke depan untuk pengiriman video. Jadi pastikan video yang peserta kirimkan itu optimal gitu ya. Bisa dan terkirim secara maksimal juga. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan hak cipta ya. Kami sangat menghargai hak cipta penulis dan hak cipta pembuat video gitu.
Jadi penulis naskah kita juga menghargai karena bagian dari penilaian juga naskah juga bagian dari penilaian untuk apa untuk pidatonya gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi mohon nanti untuk menuliskan identitas penulis pada akhir naskah video. Kemudian mencantumkan title nama yang berpidato di dalam video, kemudian mencantumkan logo dari instansi sekolah di sebelah kiri. Jadi nanti ketika membuat videonya, cantumkan logo sekolahnya di sebelah kiri. Kemudian tidak diperkenankan video yang dikirim ke panitia diupload di media sosial atau channel YouTube peserta gitu. Jadi originalitasnya kita minta terjaga untuk dikirimkan ke kita tanpa dikirimkan ke media sosial terlebih dahulu atau di channel YouTube peserta masing-masing tidak diperkenankan. Karena apa, Bapak Ibu semua? Karena apabila Bapak Ibu peserta mengirimkan video ke kita, otomatis video itu akan menjadi haknya panitia, hak panitia. Tapi insya Allah Bapak Ibu semua video yang Bapak Ibu kirimkan nanti untuk untuk kepentingan pengetahuan dan informasi. Jadi kita juga tidak akan share untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah kita akan pergunakan untuk kepentingan pengetahuan dan informasi. Karena kita juga punya channel YouTube, kemudian ada website pemerintahan yang akan dipergunakan untuk nge-share video Bapak Ibu yang sudah dikirim. Kemudian apabila kemudian hari videonya dipergunakan untuk kita pakai di Ngejat channel di YouTube kita, panitia insya Allah tidak akan menghapus logo sekolahnya. Jadi tetap logo sekolah Bapak Ibu akan ada di situ. Kemudian nama peserta juga tidak akan kita hapus. Dan kalaupun nanti ada editing dan lain-lain itu mungkin hanya sebatas intro gitu ya. Hanya sebatas intro atau mungkin peningkatan audionya gitu ya. Audio yang kita tingkatkan atau kita rapikan audio dan lain-lain, tapi tidak akan menghilangkan logo instansi dari sekolah masing-masing gitu ya. Jadi kalaupun nanti kita share untuk kepentingan pengetahuan dan informasi, tetap instansi sekolah akan kita sertakan. Kemudian nama peserta juga akan tetap disertakan. Kemudian, oh iya, mungkin yang tidak terlihat di sini saya lupa mencatat juga, mohon untuk yang peserta video menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan instansinya gitu ya. Tidak menutup wajah secara keseluruhan gitu. Nanti kalau ada instansi yang memang tidak memperbolehkan menutup wajah perempuan itu tidak masalah, tetapi tidak menutup wajah semuanya. Terkadang ada beberapa peserta dulu waktu Duta Baca tahun kemarin ada peserta yang mengirimkan foto dengan ditutup wajah pakai bunga gitu ya. Tidak diperkenankan seperti itu ya. Biarkan nanti Dewan Juri melihat ekspresi kemudian yang berpidato gitu ya. Baik itu melalui tatapan wajah ataupun gestur tubuhnya gitu. Jadi nanti si pesertanya juga harus full badinya kelihatan gitu. Seperti itu. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan baju baju bebas ya. Nanti saya lupa menuliskan di sini, tapi nanti videonya menggunakan baju sekolah saja atau menggunakan baju ketentuan dari sekolah tidak masalah gitu ya. Baju khas sekolah atau yang jelas ketentuan dari sekolah gitu. Tidak menggunakan atribut slang dan lain-lain tidak seperti itu. Kemudian bobot penilaian bobot penilaian itu ada di 40-40-20% keterampilan berbicara, kemudian isi pidato, kemampuan berbicara, keterampilan berbicara termasuk di dalamnya juga gestur tubuh, kemudian ekspresi, kemudian nanti saya perlihatkan di panduan. Itu sesuai dengan ada yang di panduan. Saya takut salah juga menyampaikan. Sebentar saya share dulu yang di panduan.
Oh, belum dibuka. Apakah terlihat? Terlihat. Ya, sebentar. Ini ya, keterampilan berbicara itu di antaranya kejelasan ucapan, kemudian intonasi dan ekspresi suara, kepercayaan diri, bagaimana si peserta juga bisa menunjukkan kepercayaan dirinya di depan umum itu maksudnya kalau di sini kan untuk nanti untuk final, tapi kalau dalam bentuk video tetap juga kepercayaan diri juga akan terlihat di layar gitu ya. Di layar video akan terlihat bagaimana si peserta yang masih malu-malu juga nanti akan terlihat gitu. Karena biasanya sepengalaman saya ketika kita membuat video juga tetap percaya diri juga menjadi poin penting walaupun itu hasilnya berupa video gitu ya. Kemudian penggunaan bahasa tubuh, gerakan tangan, kontak mata, sikap tubuh yang mendukung penyampaian video juga akan terlihat gitu. Nah, itu masuk ke keterampilan berbicara. Kemudian untuk isi pidato, kemudian terdiri dari relevansi tema, kedamaian dan kualitas, struktur pidato, kemudian kreativitas dan originalitas. Jadi Bapak Ibu semua, mohon karena ini sifatnya lomba, saya yakin peserta Bapak Ibu tidak akan membantu siswanya untuk membuatkan naskah gitu ya. Karena kami yakin bahwa di sekolah tentu ada proses pembelajaran gitu ya. Di mana siswa juga diajarkan untuk bertanggung jawab, kemudian diajarkan untuk apa ya belajar mandiri tanpa segala sesuatu dicampur tangankan oleh gurunya. Walaupun memang kehendak guru adalah agar menang gitu ya, tetapi bukan itu intinya. Jadi mohon nanti untuk kepada Bapak Ibu guru kasih seluas-luasnya siswa untuk membuat naskah pidato sendiri gitu ya. Adapun nanti diberikan masukan, kemudian diberikan tips dan trik oleh Bapak Ibu pembimbing dipersilahkan. Tetapi mohon untuk siswa nanti menghasilkan karya naskah pidato sendiri gitu ya. Karena apa? Karena kami yakin di dunia pendidikan saat ini sekarang Eh, tentu Bapak Ibu juga mengharapkan siswanya untuk belajar mandiri, belajar bertanggung jawab gitu, belajar jujur gitu ya terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu semua nanti bimbing siswa-siswanya untuk membuat naskah pidato sendiri gitu. Kemudian eh, kemampuan berbicara di depan layar ya. Kemampuan itu berhubungan dengan keterhubungan dengan audiens, bagaimana kami nanti dewan juri atau nanti audien yang lain itu tertarik dengan apa yang diberikan. Karena kan durasi 10 menit ya, durasi 10 menit pidato bagaimana mungkin nanti juga dewan juri akan melihat dewan juri betah nggak berlama-lama melihat pidato peserta gitu ya selama 10 menit. Nah, itu ditentukan oleh kemampuan peserta dalam menarik perhatian gitu ya. Kemudian pengelolaan waktu, kita sediakan 10 menit untuk video, itu sudah sama
perkenalan dan lain-lain, kemudian respon terhadap pertanyaan ini khusus untuk nanti ketika di final, gitu ya. Di final nanti ada sesi tanya jawab. Kemampuan respon terhadap pertanyaan nanti akan disampaikan oleh Dewan Juri. Kemudian skor penilaian 40-40-20 dengan skala penilaian 1 sampai 10 dengan total maksimal 100 poin gitu. Jadi nanti nilai itu nilai yang kita diberikan oleh Dewan Juri tidak akan melebihi dari 100 gitu. Kemudian Bapak Ibu semua saya lanjutkan yang tadi. Hadiah, hadiah seperti apa yang akan kita berikan Bapak Ibu? Insya Allah akan ada uang pembinaan, kemudian akan ada trofi, sertifikat, dan sertifikatnya akan kita berikan dari Bupati Sukabumi. Kita untuk juara 1, juara 2, juara 3. Untuk juara 4 dan juara 5, kita tidak apa ya, tidak menjanjikan sertifikat bupati, tapi kalau sertifikat dinas kita berikan gitu ya. Tapi untuk juara 1, juara 2, juara 3 akan ada sertifikat dari Bupati Sukabumi. Kalau nantinya Bupati Sukabumi berkenan juga untuk memberikan juara 4 dan 5-nya, insya Allah kita juga akan berikan sertifikat bupati juga untuk juara 4 dan juara 5. Kemudian untuk 10 besar juga nanti akan kita kasih sertifikat khusus untuk 10 terbaik gitu ya. 10 terbaik juga akan kita berikan sertifikat khusus juga. Bapak Ibu semua, grand final nanti pengumumannya akan diumumkan melalui media sosial. Jadi silahkan Bapak Ibu semua di capture Instagram kita, kemudian di capture aja ini slide ini, kemudian nanti Bapak Ibu semua akun di Arpus Kab Sukabuminya di follow untuk Instagramnya. Insya Allah kita nanti akan umumkan 10 finalnya melalui media sosial. Dan nanti menyusul ada surat undangan untuk 10 orang terbaik gitu ya. 10 orang terbaik nanti akan ada surat undangan khusus resmi. Tapi secara keseluruhan pemenang akan diumumkan di Instagram di Arpus _ Kabupaten Sukabumi. Kemudian penyerahan hadiah final, kalau untuk final nanti diumumkan oleh di depan Dewan Juri secara onsite, kemudian langsung setelah pelaksanaan lomba. Kalau untuk final. Kalau untuk penyerahan hadiah Bapak Ibu semua, hadiah akan diberikan di acara Jambore Literasi dan diserahkan langsung oleh Bupati Sukabumi. Gitu. Dan untuk khusus untuk nanti juara 1, wajib tampil di depan bupati gitu. Kalau untuk juara 1 wajib ada kewajiban nanti untuk juara 1 tampil di depan bupati berbarengan dengan kegiatan rangkaian kegiatan kabaret. Gitu nanti akan ada latihan-latihan khusus untuk juara 1 berbarengan dengan kabaret. Jadi rangkaian seluruh lomba akan kita kabaretkan dan termasuk di dalamnya pidato lomba pidato juara 1 juga tampil di situ. Kemudian nah itu ya. Nah, segitu Bapak Ibu semuanya. Juara 1 akan tampil dan terima kasih. Sekian Bapak Ibu semua dari saya untuk technical meeting. Apabila ada yang mau ditanyakan, diperkenankan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Share untuk juknis panduannya ada di link. Sebentar saya kasihkan dulu link tree-nya. Semua buku panduan, juknis, dan lain-lain termasuk player ada di link. Saya kasihkan linknya ya. WA group tidak Bapak Ibu, kita tidak membuatkan WA group. Kalau ada informasi tambahan nanti kita akan kirimkan ke guru pembimbing yang sudah terdaftar di link pendaftaran.
Kita tidak akan membuat WA grup khusus. Bu, untuk babak penyisian penyerahan videonya diupload ke media sosial, apa emang pengumpulan menggunakan link? Pengumpulannya menggunakan link seperti tadi saya sampaikan ya. Ini saya perlihatkan lagi. Pengumpulan menggunakan link semua, tidak media sosial. Jadi saya sampaikan lagi terkait dengan ini ya. Jadi mohon Bapak Ibu semua, video yang dikirim mohon untuk tidak diupload di media sosial atau di channel YouTube peserta, gitu ya. Video yang dikirim yang dikirim ke panitia mohon untuk tidak diupload di media sosial atau channel YouTube, tidak diperkenalkan. Jadi kalau ketahuan diupload di media sosial, channel YouTube berarti sudah bukan video lomba lagi gitu ya, tetapi memang itu sudah video yang disebarluaskan gitu. Jadi kita menganggapnya kalau video yang diupload di media sosial Bapak Ibu semua atau di channel YouTube Bapak Ibu ataupun peserta, kita menganggapnya bahwa video itu bukan untuk diserahkan ke panitia lomba, tetapi itu sudah jadi konsumtif kebanyakan orang gitu. Jadi kita tidak akan nilai kalau begitu. Jadi tidak diperkenankan video itu dikirim ke media sosial dan channel YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, link link ini pengiriman link tree yang tadi saya kirim di chat. Nah, kalaupun nanti sekarang belum ada link, memang belum dibuka. Nanti di besok linknya akan dikirimkan besok. Jadi biar tidak menumpuk gitu ya. Jadi akan kita kirimkan besok di link tree ini gitu ya. Akan kita tempel di sini. Silahkan nanti di link ini. Kemudian, kalaupun nanti ada informasi tambahan mengenai lomba, tapi insya Allah tidak akan ada informasi tambahan, kita akan sampaikan via WA langsung, gitu ya. Nanti ke guru pembimbingnya yang terdaftar di pendaftaran. Kemudian, apabila ada kesulitan, Bapak Ibu semua, ketika mengirimkan video, saya sampaikan lagi, apabila ada kesulitan ketika pengiriman video nantinya, karena mungkin kapasitas videonya yang besar, nanti silahkan menghubungi saya sebagai PIC-nya langsung. Bapak Ibu boleh catat nomor saya, 0878, sekian, silahkan dicatat. Mohon maaf ini saya rekam, jadi saya tidak sampaikan langsung. Bapak Ibu silahkan tuliskan saja atau di capture tulisan ini. Kemudian technical meeting apabila nanti lupa dan lain-lain, kita akan share technical meeting ini melalui kanal YouTube. Mohon maaf izin sebentar. Nah, ditolong direkam juga nih. Itu ya. Iya, direkam. Tulisan rekaman, ada klik rekam. Apabila mengalami kesulitan upload, mohon nanti menghubungi saya sebagai PIC-nya langsung. Nanti kita, kalau misalkan kesulitannya karena mungkin kapasitasnya tidak sesuai dengan link yang kita berikan, nanti kita up kapasitasnya atau mungkin kita kasih option cara lain untuk mengirimkan upload videonya. Saya lihat lagi. Ya, Pak Hamdan nanti WA saya saja ya. Saya sudah jawab di WA Pak Hamdan. Kemudian terima kasih atas pemaparannya Bu. Izin saya dari Pondok Pesantren ingin bertanya soal kriteria pakaian. Apakah boleh selain seragam sekolah asalkan resmi? Boleh Bapak Ibu. Asalkan sesuai dengan ketentuan sekolah gitu ya. Baju bukan baju main gitu, tetapi baju sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Apabila misalkan memakai mikot diperkenankan, tetapi tidak diperkenankan menutup semuanya. Sampai mata-matanya juga tidak terlihat, tidak boleh. Tetap kalau boleh, mata boleh terlihat gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon izin untuk Dewan Juri juga menilai ekspresi dari tatapan wajahnya si peserta gitu. Jadi kalaupun pakai mikot nanti boleh mikotnya sampai sini saja, mata masih tetap terlihat. Selempang apakah itu Ibu? SMA N1 Cirenghas selempang apa? Selempang Duta Baca.
Sama-sama Bu Zahra. Saya main Cirehman. Oh, duta baca tidak Ibu, tidak diperkenankan karena ini bukan ajang duta baca. Nanti yang duta baca juga kita akan undang di Jambore Literasi untuk pengukuhan. Jadi silakan pergunakan baju sekolah saja sesuai ketentuan sekolah. Betul. Dari MA Yasti, pengumpulan karya maksimal tanggal berapakah karena di player dan tanggalnya beda. Betul, betul Bapak Ibu. Kemarin kita membuat panduan karena memang sebelum ada informasi dari Pak Bupati harus diundur, jadi di player. Jadi kita ngambil ketentuan di player. Maksimal tanggal 10 dan nanti final di tanggal 16, 17, 18. Untuk bahasa Indonesia 16, bahasa Inggris 17, bahasa Arab 18. Mohon maaf ya dari MA ya. Kita hanya mundur yang itunya saja. Kalau untuk apa? Undur pelaksanaan final dan sampai pengiriman player, pengiriman apa video. Seluruh badan ya, dari MAN 3 seluruh badan. Video harus full body. Jadi saya sampaikan lagi, durasi maksimal 10 menit. Mohon tata pencahayaan dan pengambilan video peserta juga proporsional. Jadi artinya jangan sampai pesertanya nanti terlihat burik gitu ya, yang aslinya cantik, yang aslinya seger gitu, terlihat burik. Jadi akhirnya menentukan nanti ke penampilan peserta juga. Mohon tata pencahayaan juga dipertimbangkan. Kemudian suaranya harus terdengar jelas gitu, agar nanti artikulasi yang menjadi penilaian juga di dalamnya nanti artikulasi dan lain-lain juga bisa dinilai positif oleh Dewan Juri. Kemudian background latar belakang polos ya. Jangan menggunakan latar belakang gunung gitu dan lain-lain. Mohon untuk polos agar apa? Agar nanti fokus Dewan Juri hanya melihat peserta saja gitu, tidak melihat hal-hal yang lain. Kemudian video harus full badan. Kecuali nanti peserta menggunakan alat peraga itu di lain hal ya. Beda dengan background. Kalau background silahkan polos saja. Kecuali nanti peserta membawa alat peraga, misalkan untuk pidato dan lain-lain kita tidak tahu ya, karena di kreativitas peserta pasti berbeda-beda. Silahkan kalau yang itu. Tapi kalau background mohon polos. Jangan tanya warna, warna menyesuaikan baju saja. Nanti takutnya saya sesuaikan baju merah, nanti seragamnya pakai baju merah gitu ya. Nanti kasihan pesertanya. Jadi untuk background latar belakang polos, tidak ditentukan warnanya. Boleh, boleh Ibu. Tadi saya sudah sampaikan juga untuk Almatuk cadar boleh diperkenankan, tetapi tidak diperkenankan menutup mata gitu ya. Boleh menggunakan cadar, tetapi tidak diperkenankan menutup mata. Biarkan nanti Dewan Juri juga melihat ekspresi matanya dan gestur tubuh tetap terlihat gitu. Berarti kalau misalkan pakai cadar, nanti peserta ekspresinya harus dengan cara yang berbeda tentunya ya. Materi mangga silahkan. Pak Hamdan, apakah materi dikaitkan dengan materi keislaman, menyertakan dalil Quran, hadis, atau harus umum saja? Dipersilahkan kepada kreativitas masing-masing, kepada subjektivitas masing-masing gitu ya. Kita hanya menyediakan tema saja berkenaan dengan tema yang sudah ditentukan. Kemudian untuk isi, kemudian untuk judul dan lain-lain dipersilahkan kepada siswanya. Yang paling penting adalah mohon kepada Dewan Guru, kepada pembimbing untuk
memberikan seluas-luasnya kepada siswa naskah videonya, membuat naskah videonya, mohon berikan seluas-luasnya kepada kreativitas siswa gitu. Jangan dibuatkan, tapi kalau dibimbing, diberikan masukan dan lain-lain itu boleh. Tetapi kalau untuk dibuatkan, mohon untuk tidak dibuatkan. Kami percaya bahwa Dewan Guru, Bapak Ibu pembimbing juga ingin mendidik siswa untuk mandiri, untuk bertanggung jawab, dan untuk jujur kepada diri sendiri gitu ya. Insya Allah, kami percaya itu. Jadi nanti di link kita tidak akan menyiapkan originalitas siswa, tidak seperti itu. Kita percayalah kepada Bapak Ibu guru bahwa peserta mampu membuat naskah videonya masing-masing, kemudian diberikan kepercayaan penuh kepada siswanya dengan materi yang mangga disepakati dengan pembimbing, siswa juga diberikan arahan untuk materinya, kita menyiapkan temanya saja. Oke, Bapak Ibu semuanya, ada lagi yang mau disampaikan? Video terakhir dikirim tanggal 10 jadinya, Pak. 10 September. Karena kita di finalnya 16, 17, 18. Jadinya 16, 17, 18. Para peserta, ini ada yang bertanya, peserta lomba tampil dengan fleksibel asal menyesuaikan tema atau bersifat tekstual sesuai dengan teks. Kayaknya eh, karena di situ kan penampilan, kemudian ekspresi menjadi penilaian ya. Jadi silahkan mengikuti saja gitu. Gimana biar ekspresinya nyampe, apakah harus pakai teks gitu ya. Kan tidak ya, kalau video pengen terlihat ekspresi, gestur tubuhnya juga terlihat, kan kalau pakai teks nanti juga akan mempengaruhi kan berarti kan ya. Jadi Bapak Ibu guru pasti lebih paham lah soal kenapa tidak boleh tekstual gitu ya, harus lebih karena gestur tubuh juga menjadi penilaian. Apakah laki-laki pakai peci warna apa saja boleh, Bapak? Kalau untuk pakaian apa yang dipakai sama peserta itu menyesuaikan saja gitu ya. Apa kalau misalkan pakai atribut sekolah atau pakai apa, tapi asal asal tidak menyalahi aturan sekolah saja gitu. Betul, naskah naskah tentu dong, tentu ya. Oh, untuk final. Untuk final nanti akan ada penyesuaian waktu saja penyampaian. Jadi kalau di video 10 menit nanti di final akan ada penyesuaian waktu akan dikurangi gitu. Nanti peserta juga akan bagaimana caranya ya materi yang disampaikan ketika video 10 menit tapi ketika final nanti akan pada penyesuaian waktu. Tapi untuk naskah masih tetap yang sama. Kemudian nanti akan ada tanya jawab gitu ya. Nanti kalau untuk yang berbahasa Inggris, nanti tanya jawab itu menjadi penilaian dengan Dewan Juri juga. Ya, untuk MAN 3 sama itu juga jawabannya sama, apakah teks penyisihan dan final apa sama-sama. Hanya nanti waktu penyampaiannya yang kita ada penyesuaian waktu. Nanti untuk final, yang masuk final nanti akan kita undang secara khusus dan mungkin nanti ada technical meeting juga. Ada maksimal waktu, bukan minimal waktu. Kalau minimal waktu tidak kita sampaikan, tapi maksimal waktu ada. Kalau untuk final nanti di 7 menit, sekitar 7 menit. Atau mungkin nanti nanti kalau untuk final nanti akan ada ketentuan lain ya. Eh jadi naskah tetap yang sama, cuman di maksimal waktunya saja yang berbeda.
Kalau nggak salah kemarin sama Dewan Juri, kesepakatan sama Dewan Juri, untuk final itu di 7 menit, ditambah nanti akan ada tanya jawab dengan Dewan Juri. Slide ini akan di-share, siap. Kita akan share di link saja lagi ya. Nanti kita akan share di linknya, di link kita siapkan untuk slide pidato. Bapak Ibu, kalau yang hari ini apa mengikuti technical meeting tidak optimal, misalkan karena sambil ngajar dan lain-lain, apa videonya kita akan share di YouTube ya. Silakan Bapak Ibu semua nanti dicek di channel YouTube-nya, Ngejat Channel. Nanti di YouTube Ngejat Channel, ditanya lagi. Batas akhir pengiriman video tanggal 10 September. Mulai besok ya. Untuk khusus untuk pidato, mulai besok tanggal 27 sampai 10 September. Bapak Ibu, kalau kalau sudah selesai, saya kirimkan lagi daftar hadirnya. Jadi kalau Bapak Ibu, kita sampaikan lagi apabila ada yang berhalangan hadir hari ini untuk technical meeting atau technical meetingnya sambil mengajar, nanti tidak optimal, nanti kita akan share videonya di kanal YouTube kita, Ngejat Channel. Silahkan nanti dibuka aja di Ngejat Channel. Boleh. Jika teks naskah tidak mencantumkan dalil atau hadis, apakah boleh? Ibu boleh. Kreativitas naskah diserahkan ke Bapak Ibu. Karena hadis dalil itu tidak menjadi ketentuan, yang jadi ketentuan adalah temanya. Dan nanti kreativitas naskah dan lain-lain disesuaikan dengan subjektivitas peserta, masing-masing peserta terkait dengan temanya. Ya, sama-sama Bu Rima. Ya, kalau dirasa sudah selesai, saya akan izin Bapak Ibu kalau apabila berkenan untuk dipoto terlebih dahulu, dibuka dulu kameranya, saya akan capture untuk dokumentasi. Oh, ada peserta juga yang hadir ya. Oh, Teh Rima, ini ya, bukan Bu Rima. Baik, baik, baik. Oke, satu, dua, tiga, saya capture. Satu, dua, tiga, ini ada 2 slide. Oh ya, untuk tema Bapak Ibu semua bahasa sama ya temanya. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris temanya sama. Ketentuannya juga semua sama. Hanya bahasanya saja, penggunaan bahasanya saja yang berbeda. Nanti untuk final, Dewan Jurinya juga tentu berbeda ya. Jangan khawatir. Dewan jurinya sudah kita siapkan yang berbeda. Tentu kalau yang bahasa Arab, yang menguasai bahasa Arabnya juga salah satunya. Kemudian yang bahasa Inggris apalagi gitu ya sama juga apalagi bahasa Arab ya. Tidak semua orang Indonesia familiar dengan bahasa Arab. Insya Allah.
Sudah. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kegiatan technical meeting ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semua, apabila ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silahkan WA saya. Insya Allah terbuka buat Bapak Ibu semuanya untuk menjawab. Tetapi mohon izin, terkadang kalau saya slow respon, mohon maaf ya. Tapi insya Allah kita jawab satu-satu. Hanya saja mungkin saya suka slow respon saja. Sekali lagi untuk video ini akan kita share di YouTube Ngejat Channel. Silakan Bapak Ibu semua yang terlewat mungkin atau yang tidak konsentrasi karena sambil mengajar, nanti boleh dilihat di tayangan YouTube kita. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, kemudian diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran atas aktivitas Bapak Ibu semua, diberikan rezeki yang banyak, kemudian diberikan kekuatan untuk membimbing siswa-siswinya menjadi lebih baik, menyiapkan generasi muda yang pantang menyerah, yang apa ya, yang inovatif, yang kreatif gitu ya, yang bertanggung jawab. Dan Bapak Ibu semua, saya Nani Nafisa mewakili panitia mohon pamit. Kita tutup acara teknikal ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end meeting ya.